Halo. Wah, aku udah lama banget nggak ketemu kalian. Kalian udah gede-gede ya? Iya, ya udah lama kita nggak ketemu. Pastor, kapan sih kita bisa sekolah minggu di gereja lagi? Aku kangen banget kelasku sama teman-temanku. Aku udah bosan di rumah. Bosan. Ya sabar ya. Pastor juga udah bosen di rumah. Nggak bisa ke gereja, nggak bisa ketemu sama kalian-kalian, sama anak-anak semua. Tapi sampai kapan? Aku di rumah diomelin mulu sama mama. Adik aku gangguin aku terus. Kok aku gangguin aku terus. Ya kita berdoa ya biar teman-teman kita, om, tante, opa, oma patuh pada peraturan pemerintah supaya nggak ada lagi yang sakit. Nah kalian pernah doain ini nggak orang tua kalian nggak, teman-teman, kemudian opa, om, tante, oma? Aku udah pernah berdoa, tapi kadang-kadang kalau ingat. Nah, mulai sekarang kalau lagi kita semua harus doain orang-orang yang lagi sakit ya, yang banyak. Tapi kita juga harus melakukan menjaga kesehatan kita dengan mengikuti apa tuh namanya? 5M. 5M ya? 5M. 5M. Ada yang tahu nggak 5M itu apa aja? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Yeay! Pastor, katanya gereja kita ulang tahun ya? Iya, ulang tahun sekarang ini loh, hari ini loh. Keren kan? Asik, ada pesta dong, tiup lilin dan balon-balon. Ya kita tiup lilin ya? Ada tiup lilin nggak? Ada balon nggak? Ada, tetapi secara online ya. Kemudian balon. virtual. Nanti Virtual balon. kalau mau tiup lilin, nanti tiup sama-sama dari rumah masing-masing. Nanti kirimin fotonya ya. Gereja Galilei ulang tahun yang keberapa sih? Hari ini Gereja Galilei ulang tahun yang ke-7. Hello Church, happy Sunday. Balik lagi dengan saya Edward dan rekan saya Rudy. Dan hari ini bukan sekedar Galilei online service biasa, tapi ada yang spesial. Yes, benar. Hari ini kita juga merayakan Galilei Church Anniversary. Yang keberapa? Ke-7. Wow, ini perjalanan yang sangat panjang yang membuat kita melihat banyak pertolongan Tuhan di Galilei Church ya. Betul banget nih. Yes. Dan juga hari ini banyak yang spesial. Apa aja nih Bang? Tentunya hari ini banyak yang spesial. Selain kita beribadah bersama, akan ada praise and worship spesial dari Galilei Worship ya. Yes. Dan juga nanti akan ada message yang luar biasa dari Pastor Fernando. Betul. Dan juga akan ada ngobrol secara eksklusif dengan Galilea. Wah, ini Dan paling semua ditunggu-tunggu ya. ini akan dilaksanakan dengan mematuhi secara ketat prokes ya. Betul sehingga kita banget. semuanya terjaga. Apalagi dan juga aman. yang di rumah juga harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Gitu, karena kita sama-sama berjuang untuk pencegahan Benar COVID-19 banget. ini ya. Benar banget. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Dan kita akan buka dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini untuk kasih karunia-Mu. Dan secara khusus kami berterima kasih untuk perjalanan Galilei Church yang ke-7. Kami merayakan anniversary ini semata-mata karena pertolongan dan bimbingan Tuhan. Terima kasih atas pemakaian-Mu untuk Galilei Church. Kami berdoa Tuhan, biar ibadah kami dan ucapan syukur ini benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Dan semua yang join di ibadah ini dan perayaan anniversary Galilei Church ini boleh diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Shalom. Hari ini ada semua karena penyertaan dan anugerahnya. Dan biarlah Tuhan saja yang ditinggikan, dimuliakan, dan diagungkan melalui puji-pujian dan ucapan syukur kita. Come on everybody say, oh, 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 oh.
be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah, thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God, thanks be to God. We have overcome, hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one, hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us to triumph in His name. Oh, 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 oh. We've got a victory, everything will be alright, alright. We've got a victory, everything will be alright. 'Cause we are the winning side. We've got a victory, everything will be alright, alright. We've got a victory, everything will be alright. 'Cause we are the winning side. We've got a victory, everything will be alright, alright. We've got a victory, everything will be alright. 'Cause we are the winning side. We are the winning side. Oh, 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 oh. We have overcome. Hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah. The one who made a way for us. The one who made a way for us. The one who made a way for us to triumph in His name. Oh, 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 oh. We have overcome. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama ini, sehingga kami ada sebagaimana kami ada sekarang. Mari kita bersama-sama menyanyikan syukur untuk Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu.
Kau selalu ada di setiap langkah kaki kami. Kau selalu ada di dalam setiap rencana kami. Kau selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selalu pimpinku. Melewati setiap musim di hidupku. Walaupun badai menghadang, Kau selalu ada dan tak tinggalkanku. Dalam tuntunanmu ku melangkah, pasti Yesus Kau selalu hadir menyertai. Dalam rencanamu ku serahkan hidupku. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Semua karena perkenanan-Mu. Bukan karena kuat dan gagahku. Kau selalu memampukanku. Oh, takkan habisnya ku mengucap syukur. Dalam tuntunan-Mu ku melangkah, pasti Yesus Kau selalu hadir menyertai. Dalam rencana-Mu ku serahkan hidupku. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Oh, dalam tuntunan-Mu ku melangkah, pasti Yesus Kau selalu hadir menyertai. Oh, dalam rencana-Mu ku serahkan hidupku. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Dalam tuntunan-Mu ku
hati. Yesus, kau selalu hadir menyertai dalam rencanamu. Ku serahkan hidupku. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena perkenanan Tuhan. Kami bisa sampai hari ini di titik ini. Semua karena kami jalani bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, oh. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan
Bapa di surga, terima kasih untuk saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan. Di hari yang spesial ini untuk merayakan ulang tahun Gereja Galilea ke-7. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan yang menyertai kami Tuhan, menyertai gereja ini. Gereja ini gak akan ada tanpa Tuhan. Engkau yang membangun rumahmu Tuhan, dan kami boleh melayani di dalamnya. Bapa, lengkapi sukacita kami di hari spesial ini dengan hadirat Tuhan. Lengkapi sukacita kami Tuhan di hari spesial ini dengan hikmat dari Tuhan melalui kebenaran dan perenungan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Halo Galileans, selamat ulang tahun bagi kita semua. 7 tahun sudah usia gereja kita. 7 tahun yang penuh dinamika, penuh berkat Tuhan, penuh pengharapan, tapi juga penuh tantangan. Oh, tentu saja karena 2 kali ulang tahun gereja kita dirayakan di masa pandemi. Tentu bukan satu hal yang mudah, saudara. Karena sudah 1,5 tahun kita beralih ke dalam pelayanan online. Tapi itulah kehidupan, saudara. Terkadang kita melewati masa-masa yang menyenangkan, tapi terkadang juga kita harus menyesuaikan diri di dalam keterbatasan. Sebagai manusia juga begitu, saudara. Kadang-kadang kita mengalami naik, turun, kehidupan. Ada hal-hal yang membuat kita naik, tapi kemudian kita mengalami penurunan. Saudara. Itu hal yang biasa dalam kehidupan. Bahkan kerohanian kita juga mengalami hal yang sama. Nggak peduli betapa rohaninya Anda, seberapa setianya Anda. Mungkin Anda sudah menjadi orang percaya selama puluhan tahun. Mungkin Anda sudah pernah mengalami mujizat yang hebat. Mungkin Anda seorang pendeta, atau hamba Tuhan, atau pelayan Tuhan. Hidup kita bergerak dari satu titik kepada titik yang lain. Dari iman kepada kekhawatiran. Ada masa-masa di mana iman kita kuat. Tapi ada masa-masa di mana iman kita lemah. Dan kita cenderung takut dan khawatir. Kita hidup dalam range yang seperti ini. Di satu momen Anda penuh iman. Lalu di waktu tertentu hati Anda penuh dengan kekhawatiran. Daud pernah mengalaminya. Coba kita baca dalam Mazmur pasal 27 ayat 1. Tuhan Allah adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Luar biasa saudara. Kata-katanya gagah dan penuh kekuatan. Dia memiliki dan menemukan semua alasan untuk teguh berdiri, berani dan penuh iman. Tapi kalau kita lihat di ayat yang ke-7, dia berkata, Tuhan, dengarlah seruan yang kusampaikan ini, kasihanilah aku dan jawablah aku. Anda bisa mendengar kata-kata yang penuh keputusasaan, teriakan karena merasa sendiri, saudara. Lalu di ayat yang ke-9, firman Tuhan juga berkata, Daud berkata, janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Manusia seringkali mengalami hal ini, saudara. Berayun dari titik satu kepada titik yang lain. Dari iman kepada ketakutan dan seterusnya, saudara. Elisa juga pernah mengalami demikian, saudara. Ada satu titik di dalam kehidupan Nabi Elisa, saudara. Dia mengadakan mujizat di Gunung Karmel. Berhadapan dengan ratusan iman berhala, saudara. Kemudian di hadapan mereka, api dari sorga turun membakar korban persembahan dari Elisa, saudara. Setelah kemenangan yang besar ini, saudara, beberapa saat kemudian dia terjebak kepada ketakutan dan depresi dan bersembunyi di satu goa karena ancaman seorang Isabel. Masa sekarang pun demikian, saudara ya. Kadang-kadang iman dan ketakutan datang silih berganti dalam hati dan hidup semua manusia. Bukan cuma orang Kristen saja, semua orang, saudara. Karena kita sedang mengalami pandemi ini, berayun-ayun antara iman dan ketakutan. Itulah sebabnya Anda dan saya membutuhkan satu tempat. Satu tempat di mana kita bisa di-charge, di mana kita bisa menemukan fokus hidup kita lagi. Satu tempat di mana kita bisa mendapatkan kekuatan dan menerima pemulihan. Satu tempat dari waktu ke waktu kita bisa kembali ke sana. Kemudian kita membuang jangkar, berteduh di sana. Tema kita di tahun 2021 ini yaitu Meet Me in Galilee. Tema ini diambil dari kata-kata Tuhan Yesus ketika dia bangkit. Matius 28 ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut.
pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Latar belakang dari ayat ini yaitu pada waktu beberapa wanita pergi ke kubur Yesus. Saat mereka berjalan ke sana, saudara, mereka diliputi oleh kekhawatiran, oleh ketakutan. Nanti mau ngomong apa kepada penjaga-penjaga di kuburan itu? Nanti siapa yang akan membuka pintu kubur yang terbuat dari batu yang sangat besar? Tapi di sana mereka bertemu dengan Yesus. Dan Yesus berkata, jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku. Meet me in Galilee. Saudara, kedua wanita ini pun berlari menemukan 11 murid yang lagi lockdown, saudara. Lagi PPKM darurat. Karena mereka ketakutan terhadap orang Yahudi. Beberapa hari sebelumnya mereka mengalami goncangan yang gak terbayangkan, saudara. Mereka menyaksikan guru mereka disalibkan, mati, dan dikubur, saudara. Iman mereka dan pengharapan mereka tergoncang. Mereka terkunci dalam ketakutan dan seakan-akan tidak ada jalan keluar. Bayangkan, saudara, pada waktu mereka menerima kabar dari 2 orang wanita ini. Saya yakin waktu itu mereka terkejut luar biasa. Pengharapan muncul, iman bangkit. Bahwa Yesus ingin bertemu mereka di Galilea. Memang saudara, kalau kita baca kitab Injil. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, beberapa kali Yesus berjumpa dengan mereka di Yerusalem dan beberapa tempat yang lain. Tetapi perjumpaan mereka di Galilea adalah sesuatu yang spesial. Kenapa spesial? Kenapa Galilea? Kenapa bukan Yerusalem? Kenapa bukan Sungai Yordan dan tempat-tempat lain, saudara? Ada apa antara Yesus, murid-murid, dan Galilea? Saudara, Galilea adalah tempat yang spesial bagi Yesus dan murid-muridnya. Karena di sanalah Yesus memulai pelayanannya. Ketika dia berpuasa 40 hari. Ketika dia mengalahkan pencobaan iblis. Di sanalah kampung dan rumahnya ketika ada dalam bumi ini. Di sanalah home base pelayanannya. Dalam Alkitab beberapa kali tertulis bahwa pada saat pelayanannya tergoncang, Yesus kembali ke Galilea. Kenapa Galilea? Karena di sana pun mujizat-mujizat hebat terjadi. Air menjadi anggur. Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Beberapa kali Yesus meneduhkan badai yang terjadi di danau Galilea. Yesus berjalan di atas air. Mengusir legion dari seorang di Gerasa. Membangkitkan orang mati. Menyembuhkan orang sakit. Dan banyak mujizat yang lain yang terjadi. Dan terutama, di sanalah Yesus menemukan dan memanggil murid-muridnya. Ada di antara mereka nelayan-nelayan yang gagal. Diberikan tujuan hidup. Menjadi penjala manusia. Pemungut cukai menjadi rasul. Orang-orang kampung menjadi penjelajah dunia. Di sanalah juga murid-murid bersama-sama dengan ribuan orang mendengar pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Yang dikenal dengan khotbah di atas bukit. Itulah yang membuat Galilea berbeda, saudara. Tempat di mana anak-anaknya bertemu Yesus. Dipanggil, dimuridkan, diperlengkapi, diberikan visi, dan diutus. Meet me in Galilee. Berbicara mengenai ajakan Yesus untuk kembali kepadanya. Untuk mendapatkan ketenangan. Tempat jangkar dilempar. Semua orang memiliki Galilea-nya sendiri-sendiri. Memiliki Galilea-nya masing-masing. Tempat di mana mereka bertemu Tuhan pertama kali mungkin. Tempat di mana pengampunan Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Tempat di mana iman mereka bertambah dewasa. Galilea pertama saya waktu saya ada di gereja Tokyo. Gereja Indonesia yang ada di kota Tokyo. Ketika orang berdosa itu melangkah masuk ke dalam satu ibadah di gereja. Dan ketika sinar kekudusan Tuhan menembus sanubarinya. Mengekspos hal-hal yang memalukan dan kekotoran yang ada dalam dirinya. Tapi di saat yang bersamaan. Membekapnya dengan kasih, penerimaan, dan pengampunan. Saudara, disitulah saya bertobat. Memohon pengampunan Tuhan. Dan menerima keselamatan. Disitulah saya bertumbuh. Dan disitulah saya diutus. Kepada Anda semua, saya ingin menyampaikan pesan Tuhan ini. Yesus menanti Anda di Galilea. Di mana iman dibaharui
di mana ketenangan dan damai sejahtera berlimpah-limpah. Penerimaan dan pengampunan tersedia. Galilea artinya sebenarnya adalah lingkaran. Yesus memanggil murid-muridnya untuk mengingat mereka kembali bahwa perjalanan itu mereka harus kembali lagi kepada Dia. Kembali lagi kepada pertemuan di Galilea. Supaya mereka semangatnya dipulihkan. Dan supaya rohani mereka disegarkan, saudara. Meet me in Galilee adalah tema yang mengingatkan kita bahwa Yesus selalu di sana. Menanti untuk memulihkan. Menanti Anda untuk memberi kekuatan. Mengembalikan purpose. Supaya jangan kita mengandalkan kekuatan sendiri. Dan jangan kita berjalan kemudian tersesat atau terjebak. Meet me in Galilee mengingatkan kita bahwa pilihan ada di tangan kita. Dia senantiasa tersedia bagi Anda. Jika Anda saat ini merasa terjebak dalam kekhawatiran dan ketakutan, mari terima undangan Yesus. Pergi dan bertemu Dia di Galilea. Satu lagi sebelum saya menutup renungan ini. Di Galilea, murid Yesus saling memanggil satu dengan yang lain dan mengundang. Tahukah Anda bahwa Yohanes mengajak Yakobus dan Andreas. Andreas mengajak Petrus, Simon Petrus saudaranya. Filipus mengajak Nathanael. Anda pun harus mengajak orang yang lain bertemu dengan Yesus. Meet me in Galilee juga berbicara tentang usaha Anda untuk mengundang mereka ke Galilea, tempat di mana Yesus ada. Saat ini saudara, saya ingin ketemu dengan anak-anak sekolah minggu dulu. Kenapa sih gereja kita Galilea? Oke, Galilea itu adalah nama tempat asalnya Tuhan Yesus. Kampung halamannya Tuhan Yesus. Namanya Galilea. Nah, kita namanya Galilee Church karena murid-murid Yesus juga dari Galilea loh, dari Galilea. Jadi kita ini yang ada di gereja ini adalah murid-murid Yesus, the Galileans. Jadi anak-anak semua juga murid-murid Yesus, jadi juga bisa dibilang orang-orang ini Galilea, orang-orang Galilea, ya. Ya, terus gereja Galilea punya lagu sendiri nggak sih, Pastor? Kayak gereja-gereja lain gitu, kan mereka punya lagu sendiri. Ya. Ini usulan yang bagus banget nih. Iya. Usulan yang bagus. Kayaknya kita harus bikin deh lagu untuk gereja Galilea. Ya, kita bikin, sebenarnya sudah ada sih ya, sudah ada dan kita udah nyanyikan berapa kali di ibadah. Tapi nanti kita akan bikin jadi lagu yang bagus supaya kita bisa nyanyi terus dan kita bisa dikenalkan kepada orang-orang yang lain ya. Nanti juga waktu ulang tahun gereja ini akan diperkenalkan beberapa lagu baru loh. Ya. Gereja Galilea ada di Jakarta atau ada di tempat lain, Pastor? Tahu nggak, 7 tahun yang lalu pastor datang dari Korea, kemudian pindah ke Jakarta dan mulai gereja Galilea di Jakarta. Jadi sebenarnya gereja kita ada di Korea dan ada di Jakarta, Korea Selatan ya, bukan Korea Utara. Di kota Seoul. Di kota Seoul, gitu. Jadi ada 2. Meet me in Galilea artinya apa sih, Pastor? Kok temanya itu? Apa kalau mau ketemu pastor-pastor dan kakak-kakak guru sekolah minggu harus di Galilea? Benar sekali ya, kalau kita mau ketemu pastor, mau ketemu kakak-kakak sekolah minggu, dan mau ketemu dengan Tuhan Yesus, kita harus datang ke Galilea. Iya, itu kan kata-kata Tuhan Yesus loh, meet me in Galilee. Waktu Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus ketemu dengan beberapa wanita. Kemudian Tuhan Yesus bilang kepada wanita-wanita ini, coba kasih tahu kepada murid-muridku, meet me in Galilee. Kalau mau ketemu Tuhan Yesus ke Galilea, kata Tuhan Yesus seperti itu. Begitu kira-kira ya. Tapi sekarang kan kita belum bisa ketemu di Galilea ya, secara on-site ya, secara in person. Jadi kita ketemunya secara online dulu. Pastor udah jadi pastor berapa lama? Dari tahun 2000. Berarti sekarang kan tahun 2021 kan, berarti 21 tahun.
Lama ya. Berapa banyak yang di sini udah 21 tahun? Siapa yang sudah 21 tahun? Belum ya. Emang kalau mau jadi pastor emang harus hafal semua ayat Alkitab ya? Pertanyaannya bagus banget. Pastor nggak hafal semuanya. Makanya pastor mesti baca Alkitab. Karena susah sekali kan Alkitab kan tebalnya begini. Kalau bisa dihafal luar biasa. Yang penting baca dulu dari pertama sampai selesai. Iya. Kenapa Kienta mau jadi pendeta, jadi pastor? Enggak. Jadi pastor itu gampang atau susah? Jadi pastor itu gampang-gampang susah. Karena kalau jadi pastor itu kan panggilan. Nanti Tuhan yang akan kasih tahu dalam hatinya adik-adik semua, ya. Tuhan akan kasih tahu, kamu saya panggil untuk jadi pendeta, atau saya panggil untuk jadi misionari misalnya. Anak-anak berdoa ya supaya kita cepat selesai dengan pandemi ini dan kita bisa kumpul bareng lagi di gereja, main-main ya. Haleluya, puji Tuhan. Dan saat ini saudara, mari kita angkat tangan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan dan terima berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Dia menyinari engkau dengan cahaya wajah-Nya dan memberi kasih karunia-Nya. Tangan Tuhan ada di atasmu saat ini untuk melindungi dan memberkati engkau. Tangan itu yang mengangkat engkau sehingga kau terus naik dan tidak pernah turun. Engkau dibuat jadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau diberkati di dalam segala hal yang kau lakukan. Engkau diberkati dalam keluargamu, diberkati di dalam pekerjaanmu, di dalam segala hal yang kau lakukan. Sehingga orang-orang lain melihat engkau dan memuliakan Bapa di surga. Nah, semua berkat ini terjadi atas seluruh anak-anak Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Wow, ini sebuah praise and worship yang luar biasa yang membuat kita sangat menikmati hadirat Tuhan. Betul banget. Dan juga tentunya message yang powerful dari Pastor Fernando membuat kita semakin semangat menjalani hari-hari ini, khususnya pandemi ini. Iya. Thank you to tim praise and worship dan juga Pastor Fernando untuk message yang sangat keren. Betul banget. Dan juga bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan saat ini atau persepuluhan, Anda bisa memberikannya melalui QR Code yang ada di layar Anda. Anda bisa memberikannya melalui aplikasi-aplikasi e-money yang tersedia seperti OVO, GoPay, Link Aja, ShopeePay, dan yang lainnya. Dan Pastor Edward berbicara Galilee Anniversary ini, kita juga tidak bisa lepas dari perjalanannya dari Korea. Betul banget. Karena cikal bakalnya kan dari Korea. Iya. Betul. Iya, dan juga oleh karena itu kita akan saksikan message atau greeting dari teman-teman yang ada di Korea. Check it out. Shalom. Saya Hendra, saya jemaat Galilee Church di Korea. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Galilee Church yang ke-7. Semoga Galilee Church semakin dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang, terutama di Jakarta. God bless you. Saya jemaat Galilee Korea mengucapkan selamat ulang tahun buat Galilee Indonesia yang ke-7. Semoga di ulang tahun yang ke-7 Galilee Indonesia semakin diberkati untuk memberkati. God bless you Galilee Indonesia yang ke-7. Wow, ini Pastor Edward, kalau kita lihat ya perjalanan Korea, perjalanan Galilee Church ini ya sudah sangat panjang sebenarnya. Panjang banget. Betul. Ini ya, bahkan sebelum ada di Indonesia mereka sudah mulai pelayanan di Korea. Betul. Para pastor kita gitu ya. Dan kita ketemu di Korea juga ketemu di Korea, maksudnya dalam pelayanan sama-sama di Galilee Church Korea. Kalau melihat perjalanan yang begitu panjang ini sebenarnya sudah harus ada bukunya, sebuah buku udah di mana jadi kita bisa melihat berjilid-jilid nih kayaknya gitu ya. Buku yang sangat panjang gitu. Iya. Kita juga mengenal pastor kita di sana juga, Pastor Fernando gitu ya. Dan pasti banyak cerita tentang Galilee Church. Betul. Ini sekarang kita mau flashback dulu ke masa-masa sebelum ada Galilee Church Indonesia ya. Betul banget. Ini kita mau
pas tanya-tanya nih tentang Galilee Church ini ke Pastor Fernando. Iya. Mungkin pengalaman-pengalaman kita dulu dari Korea juga ya. Betul. Nah, ini udah terhubung dengan kita Pastor Fernando. Pastor Fernando dan juga Pastor Nancy. Gembala senior kita. Iya. Wah, ini luar biasa ya kalau ngelihat perjalanan Galilee Church yang sudah dilakukan oleh Pastor Fernando dan Pastor Nancy. Ini banyak cerita yang akan luar biasa yang kita tanyakan saat ini. Apa nih Bang yang mau ditanya ke mereka? Kita mau tanya langsung nih, Pastor, apa yang paling berkesan selama memulai pelayanan Galilee Church ini, khususnya dari Korea dulu? Apa yang paling membekas mungkin gitu ya? Apa ya yang paling membekasi bagi kami berdua itu, yaitu orang-orang yang bertobat. Ya, waktu di sana ya, kan mereka datang ke gereja, kita tahu siapa mereka ya. Waktu mereka datang ke gereja, dari apa yang mereka, cara mereka berpakaian, berkata-kata, dan waktu ngobrol baru tahu mereka juga belum mengenal Tuhan. Tapi di situ kami berdua lihat bagaimana mereka dari orang yang belum bertobat, belum mengenal Tuhan, jadi orang yang luar biasa. Itu rewarding sekali pokoknya. Nah, kalau Pastor Nancy sendiri, apa yang sampai saat ini benar-benar sesuatu hal yang sangat diingat gitu, berkesan Pastor Nancy? Silakan. Tadi kata Rudy bisa dibikin buku ya, novel. Kalau saya betul. lebih dibikin drakor. Udah kelasnya drama Korea ya. Seru asik gitu. Kemudian banyak kejadian-kejadian yang waktu itu kelihatannya sulit ya, tapi kalau kita lihat sekarang flashback, wow, that's actually sweet memories ya. Misalnya saya ingat di sana kan pastori namanya shelter, dinamakan shelter, tinggal situ bisa sampai 70 orang, kemudian tidurnya pakai sleeping bag, dan suatu waktu toiletnya cuma satu. toiletnya mampet, kemudian saya tiap pagi kalau kalau buka pintu, padahal udah tulis di situ ya, toilet tidak bisa dipakai, tapi mungkin banyak orang yang kebelet gitu ya, yang nggak tahan atau itu, kemudian melakukan number 2 di situ. Tapi kalau number 2 jadi berantakan. Kemudian saya lihat waktu itu kami belum menikah ya, kita belum menikah, masih teman. Kemudian saya lihat teman saya ini setiap pagi dia bersihin toiletnya itu, dia bersihin kotorannya, dia bersihin, kemudian ya seperti itu. Baru loh, saya waktu itu sangat kagum ya, wah, karena kan saya tahu ini orangnya jijikan banget loh. Sampai sekarang Fernando doesn't share food. Dia nggak share food dari piring yang sama, nggak makan di sendok yang sama, atau minum dari gelas yang sama sampai sekarang. Jadi jangan jangan tersinggung, dia nggak share karena lalu nggak tahu jijikan atau clean ya. Tapi saat itu saya lihat, wah, luar biasa ya. Itu tapi kalau cerita lain banyak banget. Banyak banget, pastinya banyak banget ya Pak. Ini perjalanan Galilee Church atau jadi love story ya para pastor tadi ya? Termasuk ya. Perjalanan cinta juga. Drakor. Makanya kayak drama Korea ya. Iya, betul. Itu ya relate. Dan saya sendiri ingat Pastor, itu yang paling berkesan itu tentang ya tadi ayam sindorim gitu. Ayam sindorim ya. Itu nggak bisa gitu, dan kalau ada sisa ayam kan pendeta-pendeta Korea itu kan kasih gitu. Jadi bisa dibawa ke asrama, masak sampai besok. Jadi buat dinner, buat breakfast, buat yang selanjutnya. Cukup menyelamatkan anak kos gitu. Memang ceritanya Korea luar biasa banget lah ya. Nah, ini Pastor juga apa yang paling mungkin, pastinya ada pasti perjuangan, pergumulan juga, dan selain juga pastilah juga ada tantangan gitu. Apa yang paling disyukuri Pastor ya selama perjalanan pelayanan ini Pastor? Ya, paling disyukuri pertama kita lihat orang-orang bertumbuh seperti tadi saya katakan. Kedua, kita juga melihat bagaimana kita juga bertumbuh. Kami bertumbuh, saya sama Nancy juga bertumbuh. Kami menikah di sana. Kami udah saling kenal satu dengan yang lain dari Indonesia, tapi waktu Nancy saya dikirim ke Korea untuk memulai pelayanan. Nancy kuliah di Korea,
Di situ juga cinta bertumbuh juga gitu ya. Jadi lokasi ya. Lokasi. Jadi yang disyukuri kalau saya sendiri pertama ketemu jodoh. Kedua, saya lihat orang-orang berubah. Ketiga, saya melihat kami sendiri juga berubah, bertumbuh gitu ya bersama-sama dengan orang-orang yang dilayani. Mungkin itu yang kami syukuri ya. Saya bersyukur juga untuk gereja Korea yang memberikan teladan yang luar biasa gitu ya kepada saya, Nancy, dan kepada seluruh orang-orang Kristen, orang-orang percaya jemaat yang ada di sana waktu itu. Luar biasa. Dan buah-buahnya sampai ke bawah ke Jakarta sekarang ini. Betul, ya dalam gereja Galilei Church Indonesia kita ini ya. Dan dari Galilei Church juga banyak hamba Tuhan yang juga terbentuk dan sekarang udah banyak jadi berkat bagi banyak orang. Buat Indonesia bahkan seluruh dunia. Di berbagai negara, Pastor, ada juga di Amerika ya. Ada di Amerika, di Jepang waktu itu. Wow. Kemudian sempat ada di China, di Australia, di Vatikan, di Italia, seluruh Indonesia pasti ada. Wow, ini pelayanan yang sangat berdampak ya. Thank you so much Pastor Fernando untuk sharingnya. Menginspirasi kita semua lagi untuk terus maju dalam pelayanan sekalipun COVID ya. Iya betul banget. Dan sekarang kita akan lihat Bang satu video dari Teens dan Youth Galilei Church Indonesia. Selamat menyaksikan. Hai Shalom, aku Florenza. Di sini aku mau ngucapin Happy Anniversary buat Galilei Church Indonesia. Kedepannya aku berharap semoga Galilei bisa menjala lebih banyak orang dan menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih juga buat Galilei karena Galilei Church Indonesia sudah bikin aku menemukan teman-teman baru dan pengalaman baru. Halo, nama saya Gren Jekonia. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Galilei Church yang ke-7. Semoga kedepannya akan menjadi gereja yang lebih baik. Terima kasih. Selamat ulang tahun yang ke-7 Galilei Church Indonesia. Semoga kita semua selalu diberkati Tuhan. Dan yang tentu saja kita harapkan bersama-sama adalah agar pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat berkumpul, bertemu, beribadah kembali seperti sedia kala. Once again, happy anniversary Galilei Church Indonesia. May God always bless you. Happy birthday Galilei Church. Terima kasih sudah menjadi wadah bagi anak-anak youth untuk bertumbuh dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Semoga gereja Galilei tetap berjalan dalam visi yang Tuhan berikan sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan, banyak jiwa diselamatkan, dan semakin memberkati banyak orang. God bless you Galilei Church. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Galilei yang ke-7. Harapan saya adalah semakin gereja ini semakin membawa perubahan, pertobatan, dan juga membawa jiwa-jiwa baru agar mereka bisa mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Galilei Church. Wish you all the best and God bless you. Thank you. Wow, kita barusan menyaksikan ucapan atau wish dari Teens. Iya, betul, keren banget. Ya, dan sekarang sudah sama-sama dengan kita ada guru-guru sekolah minggu dan juga teman-teman dari Teens dan Youth. Kita mau sapa dulu nih, ada Kak Maria, ada Kak Nike, ada Kak Julie, ada teman-teman Teens dan Youth kita, ada Orlando dan ada juga Sharon. Kita mau tanya nih kakak-kakak guru sekolah minggu ini, pengalaman mereka, kesan dan pesan mereka tentang melayani sekolah minggu Teens Youth secara online. Apakah juga kayak ngajari anak-anak, mendampingi anak-anak sendiri gitu yang bisa harus ekstra sabar ya. Betul. Nah, ini sekarang kita mau tanya nih ya, pengalaman-pengalaman atau experience mereka, kemudian apa yang menjadi cerita lah selama mereka melayani sekolah minggu Teens Youth secara online. Nah, kita mau tanya dengan Kak Maria dulu. Silakan Kak Maria. Tentunya nggak mudah, kaget juga. Biasanya ketemu, terus jadi nggak ketemu. Banyak hal yang dicoba-coba melalui Zoom gitu ya. Anak-anak juga multimedia ini belajar Zoom gitu ya, harus cari tahu gimana gitu. Jadi menyesuaikan, tapi kita nggak nyerah, tetap semangat dalam melayani Tuhan, supaya firman Tuhan terus diberitakan. Gitu aja sih. Amin. Wow. jadi lebih kreatif ya guru-guru sekarang ya, harus menggunakan multimedia. Betul. Ya, berikutnya kita tanya dengan Kak Nike nih. Benar banget tadi Pastor Ed bilang guru-guru sekolah minggu jadi tertantang untuk lebih kreatif. Selain tadi mungkin kita harus belajar multimedianya, gimana cara memaksimalkan Zoom yang kita punya untuk kita bisa melayani anak-anak.
kita juga jadi lebih kreatif untuk mempersiapkan kreativitas pembelajaran firman Tuhan ini, kita kemas dengan menarik supaya anak-anak bisa stay engaged di screen mereka, terutama buat anak-anak adik-adik kita yang toddler, yang kecil-kecil itu. Puji Tuhan mereka semuanya bisa tetap setia untuk sekolah minggu. Itu juga berkat karena kita terus belajar, didukung juga dengan Galilee Church tentunya. Wow, thank you Kak Nike. Sekarang kita mau ke Kak Juli nih. Kak Juli, gimana nih pengalaman apa yang paling menarik ini selama melayani teens ini? Kalau Kak Juli ini sering post di ini di story-nya tentang media sosialnya ya, gitu ya, tentang pelayaran benar joyful gitu ya. Silakan Kak Juli. Ya, silakan. Hai, thank you. Memang benar kalau tantangan tuh ada ya, kayak kata Kak Maria sama Miss Nike. Tapi kita juga jadi dapet teman-teman baru. Mereka tuh dari Papua, ada yang dari Pematang Siantar. Yang kalau umpamanya kita ngadain Sunday service secara on-site itu kan itu nggak mungkin mereka bisa join ya. Tapi ini kayak blessing in disguise, kita jadi bisa dapat teman-teman baru dari Pematang Siantar, dari Medan, dari Papua gitu. Jadi ya kita happy banget lah gitu. Walaupun agak susahnya itu kayak kita jadi nggak bisa peluk atau deket atau skinship sama anak-anak kita ya, sama teens kita gitu. Tapi ini adalah satu blessing yang luar biasa. Jadi tetap semangat ya, Pastor Nando, Pastor Nancy, tetap semangat ya. Kita pasti bisa come out stronger and better. Kakak-kakak tetap semangat ya semuanya. Amin. Ya. Oke, semua harus semangat. Nah, ini kita nantikan ke Pastor Nando, tapi ini ada teman-teman teens ini kita mau tanya dulu. Youth ya. Nah, Dodo, apa yang paling unik selama ibadah teens secara online dibanding dulu kan secara onsite, karena sekarang apa yang paling menarik untuk Dodo? Aku ketemu teman baru yang kayak tadi Miss Julie katakan. Ketemu teman baru. Ya. Sharon, satu ini pertanyaan ini, apa pelajaran penting yang kamu dengar dari kakak-kakak guru kalian ini? Apa yang paling kamu ingat apa? Kalau pelajaran yang selama ini aku juga dapat dari kakak-kakak guru sekolah minggu juga, karena aku juga dapat kelas ngajar toddler. Yang paling aku dapat sih harus itu sih kerap membangun komunikasi terus sih, kayak harus lebih dekat gitu. Karena di zaman online ini maksudnya gak semua orang juga bisa dapat fasilitas juga yang sama gitu. Jadi sebisa mungkin kayak kita bisa ngejangkau mereka gitu. Oke. Thank you Sharon. Thank you. Nah, kita ke Pastor Nancy ya. Nancy. Mungkin karena saya punya anak teens ya, menarik banget gitu, tantangannya luar biasa. Kayak kita ada roller coaster kalau punya anak teens. Kadang happy banget gitu waktu mereka baik gitu, kita bilang wah we raised them well gitu, wah luar biasa ya. Tiba-tiba nanti hormonnya mereka turun, mereka bandel, mereka aduh kita ini kayaknya kurang berhasil. Buat kakak-kakak sekolah minggu yang juga mengajar anak teens maupun kalau anak toddler kan lucu-lucu ya, semua masih innocent gitu. Apalagi kalau ketemu bisa gemes-gemes gitu. Tapi kalau anak teens kadang mereka dengerin kita, kadang mereka nggak dengerin kita, kadang mereka di kelas ngantuk, kadang mereka semangat. Kadang-kadang itu suka mempengaruhi perasaannya kita, apalagi kalau kita orangnya moody ya, terpengaruh dengan. Tapi memang itu adalah akibat hormon. Kita harus maklum. Dan buat kakak-kakak sekolah minggu, you did a good job, very I am so proud. Dan juga buat anak-anak teens, kalian itu sedang melewati satu periode yang sulit di dalam kehidupan ya. Dalam kehidupan ini itu katanya yang paling sulit di masa-masa remaja ya, karena banyak perubahan seperti ini. Tapi kalau kalian fondasinya baik, luar biasa, dibimbing oleh kakak-kakak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang baik, tetap berakar, tetap attach dengan gereja, dengan komunitas orang-orang percaya. Saya yakin bahwa nantinya masa depan kalian akan luar biasa. Wow, amin. Thank you buat Nancy. Thank you untuk encouragement-nya. Thank you untuk kakak-kakak guru sekolah minggu dan teens, dan Dodo dan Sharon. Thank you. Tuhan berkati. Dan sekarang kita mau ngobrol nih dengan
para small group leader, Bang. Wow, ini juga pejuang-pejuang. Pejuang juga, karena online juga ya. Iya, tantangannya ini juga nggak tanggung-tanggung. Iya. Sekarang sebelum kita mau ngobrol sama mereka, kita mau saksikan juga video dari teman-teman small group leader. Betul. Selamat menyaksikan. Happy birthday Galilee. Terima kasih ya Galilee sudah menjadi wadah bagi anak-anak yang hilang. Semoga Galilee terus dipakai Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. God bless you. Hey dear Galileans, happy 7 years of anniversary. Wow, it's been 7 years already. Kayaknya baru kemarin ya saudara-saudara ya, baru mulai kebaktian, tapi sekarang total 7 tahun aja. Saya Marty Sunardi nggak habis-habisnya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan untuk gereja ini. Percayalah saudara-saudara, di bawah pengembalaan Pastor Fernando dan juga setiap tim pastoral yang ada, gereja ini terus di bawah Tuhan naik, nggak turun, jadi kepala bukan ekor. Sekali lagi, Tuhan akan berikan hal-hal yang lebih heran, lebih ajaib dan lebih besar untuk Galilee Church of Indonesia. Happy 7 years of anniversary Galilee Church Indonesia. God bless you. Wow, kita sudah menyaksikan video ucapan ulang tahun dari para small group. Small group, iya. Dan sekarang juga kita mau ngobrol dengan para small group leader yang ada di sini. Sudah join sama-sama dengan kita. Ada Ibu Yani, kemudian ada Pak Hans dan Ibu Emi. Betul. Kemudian ada Ibu Neti, kemudian ada ini Bapak Santo. Oh, Ibu Neti bersama suaminya, ada Bapak Ajan. Dan kemudian ada juga Bapak Jurisan. Ya, nah ini kita mau ngobrol sama mereka, para small group leader, atau kalau di gereja kita tuh kita kenal dengan nama host. Betul banget. Iya. Karena mereka yang memfasilitasi ya. Betul, iya. Jadi kita akan bertanya-tanya tentang pengalaman selama jadi host, khususnya di masa pandemi ini. Iya. Gitu ya. Nah, ini kita mau tanya nih ke Pak Hans ini sama Ibu Emi. Gimana Pak Hans sama Ibu Emi small groupnya di masa online ini, pandemi ini? Ada apa pengalaman menarik mungkin yang bisa dibagikan? Pengalaman terberatnya, yang paling menariknya di masa pandemi ini adalah untuk menahan diri untuk bertemu muka. Berat sekali itu. Itu challenge berat ya. Rasanya kalau small group maunya ketemu gitu kan. Betul. Kemudian siapa lagi nih Bang yang mau kita tanya nih Bang? Nah, Ibu Neti, apa nih yang paling menantang di masa pandemi ini dengan small group yang biasanya kan ketemu, masak juga, terus berbagi pengalaman, kesaksian gitu. Sekarang gimana ya? Terbatas ya untuk ketemu ya. Tapi kami setiap minggu sekarang ada bikin pakai Zoom ya. Kadang juga nggak di Zoom aja, kita telepon bisa video call sampai lama banget sama Ibu Emi, sama Lisian, sama small group yang lainnya. Kita video call gitu. Kebersamannya nggak dapat ya. Kebersamaan makannya nggak dapat gitu. Makannya nggak dapat. Tapi kita sama Ibu Emi masih sering kirim makanan. Saya ada bikin kue, kirimin. Dia bikin kue, kirimin. Boleh ya kirim ke sini juga ya. Jangan lupa tolong kirim ke alamat di bawah sini. Tapi memang keseruannya small groupnya ini, small group Pak Hans, Ibu Emi, kemudian Ibu Neti dan Pak Ajan ini ya itu makan-makannya, karena mereka semua jago masak semua ya Bang. Gitu. Nah ini kita ke small group yang lain nih. Pak Santo ini, small group Sungai Yordan. Dengar-dengar Pak Santo ada anggota small group waktu itu yang positif ya. Gimana biasanya kalian memperhatikan atau memberi dukungan? Mungkin bisa yang kena si Gopir sama si Toha. Jadi ya kita paling by phone lah. Ada juga anak-anak yang kasih vitamin ke rumahnya Gopir gitu. Ya terus kasih semangat buat mereka lagi. Iya, fungsi small group ya harus saling mengencourage, saling menguatkan. COVID ini ya. Iya, betul banget. Mungkin nggak bisa ketemu langsung, tapi kirim-kirim gitu ya. Yang tadi kirim makanan gitu ya Bang. Thank you Pak Santo untuk ceritanya menginspirasi yang lain untuk saling mensupport khususnya di masa pandemi ini. Kita mau ke Ibu Yani nih. Iya. Ini small groupnya yang small group terjauh kayaknya ya. Gimana? Small group Tangerang. Betul. Gimana selama pandemi ini? Iya, untuk small group Tangerang sampai saat ini sih kita masih saling kontak. Kita juga masih small groupnya by Zoom. Untungnya sih di grup kita paling ada beberapa teman kita yang keluarganya terpapar COVID gitu.
Jadi ya paling kita saling support, saling mendoakan, terus saling tanyain kabarnya gimana gitu. Selain kita juga punya masalah sendiri, tapi kita juga harus memperhatikan orang lain, teman-teman kita gitu. Itu sih tantangan beratnya. Wow, good point. Wah, ya. Sekalipun ada beban sendiri, tapi kita juga harus jadi listen to others. Iya, betul. Wow. Yang terakhir nih dengan Bapak Jurisa, ini small groupnya terdengar heboh sekali ya. Wah, ini juga salah satu. Ini juga salah satu small group heboh. Bukan hanya dukung small groupnya, tapi small group yang lain juga. Betul. Memperhatikan. Ini kita penasaran mendengar ceritanya. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi small group itu bagi saya pribadi adalah satu-satunya ya mungkin sarana untuk membuat diri saya tetap dalam tanda kutip waras di era pandemi ini. Kalau dipikir-pikir mungkin hampir semua keluarga yang ada di small groupnya Lencak itu terpapar COVID. Wow. Jadi saya sendiri kena di bulan Januari, sebelumnya ada Kak Joan dan keluarganya Kak Sela juga, terakhir ada keluarganya Kak Peggy. Jadi memang lewat small group ini kita benar-benar intens banget ketemu, ada satu masa benar-benar setiap hari selama 3 minggu lebih kita bertemu dan saling mendoakan di situ. Jadi small group ini adalah ruang istirahat buat setiap kami. Wow. Jadi teman-teman di Lencak keren semua. Harus begini ya. Iya, mungkin kita sekarang akan ke Pastor Fernando dan Pastor Nancy lagi. Bagaimana respon mereka terhadap teman-teman small group host ini yang sangat luar biasa berjuang dengan small groupnya selama pandemi ini. Betul. Ya, pertama-tama sih saya kagum ya dengan setiap small group yang ada, dan ini benar-benar sangat membantu pelayanan gereja karena discipleship dan juga penggembalaan terjadi di situ ya, secara langsung, secara real time gitu ya. Semua yang bermasalah semua ada di sana dan kemudian saling menguatkan. Dan ini emang satu tanda pertumbuhan kalau orang ada di dalam small group. Kenapa? Karena pada waktu kita tahu, saya sebagai gembala tahu bahwa satu jemaat ada dalam small group, saya sendiri merasa aman. Kenapa? Karena saya yakin kalau mereka ada dalam small group, pada waktu mereka mengalami masalah-masalah, pada waktu mereka mengalami kesulitan, terinfeksi dengan COVID-19 misalnya, atau terdampak secara nggak langsung dengan COVID-19, mereka punya teman-teman nih, punya orang-orang yang saling menguatkan, yang saling puk bahu mereka masing-masing untuk boleh memberikan semangat di dalam masa-masa yang sulit seperti itu. Benar kata tadi Pak Jurisa, bisa membuat kita waras kembali ya, karena punya orang-orang yang bisa menopang, yang bisa bergandengan tangan gitu. Kalau enggak, aduh gimana caranya ya bisa bertahan dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini. Sekali lagi tepuk tangan dong buat para small group host. Makanya Pastor Ego kita harus gabung. Saya kalau misalnya mau ada kopi ke Sungai Yordan gitu jadi ya. masalahnya baru ini small group mana nih? Nah, ini semuanya tergantung kebutuhannya. Kalau saya ingin mendengarkan petua-petua, saya ke tempatnya Pak Hans gitu ya. Oh, iya. Kalau benar-benar ingin kayak tadi dalam tanda petik itu ingin jadi waras lagi ke Lencak gitu. Maksudnya yang lain nggak waras. Maksudnya kita benar-benar deep di sana gitu. Betul. Jadi itu luar biasa. Ini rekan-rekan menjalankan fungsi small group dengan sangat luar biasa. Sekali tetap lagi semangat. Betul. Ya. Dan thank you banget. Thank you semuanya. Dan saat ini kita akan menyaksikan juga video ucapan selamat dari rekan-rekan BPB dan Golden Age. Selamat menyaksikan. Selamat ulang tahun untuk Gereja Galili, Singgil Cika Hamida. Harapannya untuk Gereja Galili semakin dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Kedepannya sukses dan semakin besar. Amin. Selamat ulang tahun buat Gereja Galili yang ke-7. Semoga Gereja Galili dipakai Tuhan untuk terus menjadi berkat buat banyak orang. Dan banyak jiwa baru boleh dimenangkan. Happy birthday Gereja Galili. Salam saudara-saudariku terkasih dalam Kristus. Saya mewakili Golden Age mengucapkan happy birthday Gereja Galilea yang ke-7. Harapan dan doa saya, semoga di tahun yang akan datang gereja kita yang terkasih ini terus bertumbuh, diberkati, dan banyak jiwa-jiwa baru semakin kompak dan selalu berjalan di jalannya Tuhan. Amin. Terima kasih. Happy birthday Gereja Galilea-ku terkasih. Shalom. Saya Caroline dari grup Golden Age.
kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Galilei yang ke-7. Semoga Gereja Galilei terus bisa menjadi berkat, terutama untuk jemaatnya dalam masa-masa pandemi ini, terus berfokus kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam firman-Nya. Lebih lagi mendekat dan tidak takut menghadapi masa mendatang. Terima kasih Gereja Galilei. Ya, kita sudah menyaksikan tadi video ucapan selamat dari BPB dan Golden Age. Dan sekarang ini kita mau ngobrol lagi. Tetap stay tune karena kita akan ngobrol dengan Kak Sela, gitu ya, yang sudah join sebagai perwakilan atau ketua BPB, seperti kita bilang gitu ya. Ketua, penatua atau apa sih? Yang di ini dulu Pastor Edward, kita sampaikan BPB itu apa gitu. Oh iya. Bang, banyak mungkin yang apa itu BPB. Short aja Bang, namanya apa sih BPB Kak Sela? BPB itu singkatan dari Bukan Perempuan Biasa. Mantap. Nah, tapi selain BPB juga ada juga Pastor Ineke yang mewakili Golden Age. Ya, wah ini. Nah ini dengan Ibu PPB, gimana nih Ibu PPB di masa online ini? Apa yang paling menantang sekaligus apa yang paling menarik pelayanan di PBB? Silakan Kak Sela. Jadi selama pandemi ini kita Bukan Perempuan Biasa lebih banyak kegiatan online. Dimana ibu-ibu kan selalu biasanya tuh pada gaptek. Jadi baru belakangan 2 bulan ini juga baru ada yang masuk. Waduh, saya baru bisa tahu Zoom gitu loh, padahal udah setahun lebih. Tetapi puji Tuhan kegiatan online berjalan dengan baik ya. Kita mempersiapkan perempuan-perempuan Galilei itu untuk mereka boleh menjadi pendoa, mereka harus berani tampil. Karena kita lingkupnya skalanya kecil. Jadi kalau kita mau buat kegiatan, ibu-ibu itu harus digilir karena nggak ada orang lain lagi gitu kan. Jadi mereka harus siap tampil dan harus terbiasa untuk tampil. Jadi dengan kegiatan-kegiatan kita kayak small group itu doa sama firman Tuhan dari kita untuk kita juga. Dan kita banyak webinar untuk mempersiapkan perempuan kayak bagaimana menjadi perempuan hebat. Kita ada webinar tentang mempersiapkan skill buat perempuan, bagaimana mereka mesti tampil baik di depan umum, dan juga mempersiapkan mereka untuk menjadi perempuan, bukan perempuan biasa sih intinya. Perempuan-perempuan tangguh lah ya. Iya, tapi semua tetap dilakukan secara online ya. Ini makanya tantangan challenge tadi seperti yang Kak Sela bilang gitu ya. Kadang ada yang bingung bagaimana cara mengoperasikan Zoom gitu, tapi ini jadi challenge, jadi tantangan untuk bisa menguasai multimedia juga. Iya. Dan sekarang kita juga mau tanya juga nih, dengan challenge-nya juga mungkin sama nih ya dengan apa yang dialami. Iya, apa yang dialami Pastor Ineke dalam pelayanan Golden Age. Silakan Pastor Ineke, boleh ceritakan pelayanan Golden Age. Memang awalnya biasa kita setiap minggu ada ketemuan, ada persekutuan doa, setiap bulan ada ibadah bersama Golden Age di gereja. Tapi setelah pandemi, ya semua kita cuma WA aja, itu masih bisa diterima. Dan kendalanya banyak lansia-lansia yang HP-nya yang HP jadul, jadi nggak bisa WA. Jadi itu juga jadi kendala. Tapi puji Tuhan beberapa yang bisa WA, kita masih bisa komunikasi. Setelah mulai banyak, nah akhirnya saya bilang udah kita bikin Zoom aja. Nah lebih sulit lagi karena lansia-lansia ini gaptek semuanya. Jadi dan akhirnya ya nggak bisa banyak juga ya, kita ya sudah paling banyak 10 ya, bisa sampai ada yang bisa sampai 11-12 orang, ada yang nggak bisa buka itunya aja nggak bisa suara aja masih mesti dibilangin di sebelah mana buka. Tapi dengan adanya WA, dengan adanya Zoom ini, wah semua ada semangat, semua bisa sharing, bisa curhat ya. Justru melalui di situ kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling
menguatkan ya satu dengan yang lain ya, kita saling menasehati dan kita juga saling mendoakan satu dengan yang lain, bahkan semua terlibat. Jadi yang satu udah doa pembukaan, yang satu spesial untuk gitar, dan yang lain yang nggak kebagian ini mereka doa syafaat gantian. Jadi puji Tuhan, semua semangat waktu ketemuan, karena memang cuman itu satu-satunya yang jadi kekuatan, yang jadi penghiburan, yang bikin semangat buat para lansia. Pengharapan kita sih berikut ya secepatnya ini COVID berlalu, ada pertemuan lagi bersama teman-teman Golden Age. Mantap banget ya. Mungkin ada short message juga dari Pastor Fernando dan Pastor Nancy untuk pelayanan BPB dan Golden Age. Silakan Pastor. Memang kendala ini perubahan sangat besar sekali ya, dari onsite online. Online itu bicara tentang teknologi yang dipakai, bicara tentang connection, ada banyak ya. Tapi di masa-masa seperti ini memang cuma itu yang kita bisa lakukan ya, apalagi dengan isolasi dengan lockdown ini ya, dengan PPKM ini, mendukung program pemerintah, tapi juga dengan ada setiap kegiatan dengan online bisa saling menguatkan ya. Bisa kalau di rumah terus ya, kalau terkurung terus kan itu kan bisa mengalami masalah-masalah emosional gitu ya. Jadi dengan adanya persekutuan ini luar biasa sekali ya. Mereka juga belajar ya pastinya, senior-senior kita ini pasti belajar hal-hal yang baru, teknologi yang baru gitu. Masih excited lah. Thank you Mas Tetap semangat. Dan juga buat BPB dan juga Golden Age untuk Kasela dan Pastor Ineke tetap semangat semua dalam hari Tuhan gitu ya. Sehat selalu untuk kita semua. Iya. Tapi di antara BPB dan Golden Age ini juga ada satu sosok yang terkenal nih Bang sebenarnya yang mau kita perkenalkan. Dia apa ya? Heboh, yang paling populer mungkin ya. Paling populer. Nah, ini kita mau perkenalkan Tante Happy. Welcome. Tetap ya heboh ya. Kejauhan. Kamera nih. Sini. Ini ngapain sih? Ini ada penyuluhan. Enggak. Ulang tahun. Ulang tahun. Jauh. Kalau nggak salah dia. Udah aman. Udah aman dipastikan. Agis, benar. Silakan agak mendekat sedikit ke Bapak satu itu. Ini apa sih? Ulang tahun, Kak. Ulang tahun apa? Kakak lagi Tante. Ulang tahun. Kok nggak ada kuenya? Ada. Harus ada kue yang meriah. Kue ulang tahunnya ada meriah dari kita ke meriah. Mana saya kita lihat aja. Deh, lihat dulu deh. Lihat nih. Happy birthday, dear Galilee. Happy birthday to you. We pray for Galilee Church to be a purposeful church. Be blessed to bless and make known the glory of Lord Jesus. Amen. So once again, happy birthday, Galilee. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadilah, Tuhan memberkati. Dari torang dua mengucapkan selamat hari jadi yang ke-7 Galilee Church. Harapan torang dua Galilee Church terus bertumbuh dan berbuah. Mari torang semua, tim pastoral, office staff, pelayan Tuhan dan jemaat. Baku-baku sayang, baku-baku baik, baku-baku kasih, baku-baku dengar. Setia sampai Tuhan datang. Sampai baku dapa di Galilee Church. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Galilee. Happy birthday to you. Make a wish. Oke, oh ya, make a wish. Wishnya apa? Wish
Wish-nya, ini kan angka 7 nih ya. Angka 7 menggambarkan angka yang sempurna. Mantap. Jadi harapannya di tahun yang ke-7 ini, semua yang pernah terjadi, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi selama 6 tahun bisa diperbaiki menjadi sempurna. Iya, setuju. Wish-nya juga sama. Oke, kita tiup sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya ampun, kuenya enak-enak banget ya. Kok kita nggak dapet sih? Banget, enak banget kelihatannya. Iya, ya ampun. Iya. Gila, jadi lapar. Anda lapar? Oh, lapar saya. Dari pagi belum sarapan. Lah, kok ada di sini? Tadi bukannya itu lilin. Bukan beda. Tadi Pastor Ed. Tapi gantengan gini loh. Yang ini Naruto. Tapi cakapan gini loh. Yang ini Naruto. Tanya dulu teman saya siapa? Saya Naruto loh. Ini Naruto sekarang. Kalau abang ini Marito. Marito nggak. Tapi aku nggak berani pegang-pegang abang loh. Iya, jauh. Baru sembuh. Sembuh apa nih masalahnya? Tapi setelah beberapa minggu ini abang ini ada perubahan loh. Coba saya lihat. Perubahan apa dulu nih? Coba putar badan. Aduh. Bang. Enggak, muter lagi bang. Stop. Apanya? Perutnya udah nggak ada bang. Karena waktu kurus, itu kan? selama bertapa itu diharuskan olahraga dan berjemur. Ini kayaknya karena Indomie 2 bungkus. 2 bungkus. Berarti nggak update 4 dus. Oh, 4 dus. Semuanya. Bang, oh saya tahu kenapa rambutnya berubah. Gara-gara Indomie 4 dus. Nah, kalau rambutmu begitu berapa dus ini? Oh, ini akibat Indomie ya? Bukan, ini akibat PPKM 3 minggu ini bang, di rumah terus. Gak pernah ke salon ya? Gak ada kerjaan. Iya, saya mau tanya nih ke Pastor Nando dan Pastor Nancy. Apa harapan-harapan Pastor Nando dan Pastor Nancy di ulang tahun kita yang ke-7 ini? Harapannya sih di tengah-tengah pandemi dan kesulitan ini, pertama jemaat makin kuat ya secara spiritual dan juga secara kekeluargaan semakin kuat. Dan yang kedua, di era pandemi ini tetap bersemangat walaupun mengalami kesulitan, tetap penuh pengharapan sekalipun mengalami badai yang seperti sekarang ini. Thank you encouragement-nya Itu Pastor. dari Pastor Nando. Kalau dari Pastor Nancy? Iya, pertama-tama supaya PPKM-nya cepat diangkat supaya rambutnya orang nggak tambah berkembang ya. Lurus lagi rambutnya. Kayaknya itu akibat PPKM darurat mungkin ya. Emergency nih. Oke, harapan saya untuk Gereja Galilei karena ini kan tahun ke-7. 7 kan melambangkan kesempurnaan. Jadi segala sesuatu yang mungkin ada kekurangan yang ada selama 6 tahun bisa disempurnakan pada tahun ke-7 ini gitu ya. Jadi saya berdoa bahwa di tahun ke-7 ini kita akan melihat banyak sekali hal-hal baru yang lebih baik lagi gitu. Amin. Apalagi buat Pastor Nando dan Pastor Nancy. Iya. Tapi ini Pastor Ed dan Bang Budi salah loh, Naruto. Dan Bang Marito. Saya melihat ya, selama kita pandemi ini, kan kemarin-kemarin kita banyak mengalami teman-teman kita yang terpapar COVID. Di situ saya ngerasain ya, kekeluargaan kita makin solid loh. Makin erat ya. Makin erat banget. Jadi saya bangga jadi keluarga Galilei. I'm proud to be Galilei gitu ya. Senang gitu punya teman-teman, punya keluarga yang saling support gitu. Jadi even anak-anak sekolah minggu pun mereka berdoa, mereka saling support satu dengan yang lain, nggak ada yang malu-malu gitu, dan mereka tetap berdoa buat Indonesia dan orang-orang yang terpapar COVID. Iya, luar biasa. Buat Galilei Church ini 7 tahun ya, mantap. Lagi lucu-lucunya nih. Kagak.
Alright, itu dia cerita semua dari teman-teman di Galili gitu ya. Yes. Di pelayanannya banyak challenge baru ya, di ulang tahun 7 banyak challenge baru ya. Tapi luar biasa banget, kita pasti belajar banyak hal dari apa yang terjadi situasi pandemi saat ini. Sekali lagi thank you banget buat Pastor Fernando dan buat Pastor Nancy yang sudah join sama-sama dengan kita. Thank you. Dan kita juga mau mengucapkan Happy Anniversary. Ya, betul ya, sekali lagi ya. Happy Anniversary Galili Church. Bareng-bareng 2, 3. Happy Anniversary Galili Church. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Ya, karena Galili menurut saya adalah satu komunitas dan bukan cuma sekedar komunitas tapi merupakan keluarga saya sendiri gitu. Kami merasakan penerimaan yang begitu tulus, murni, yang membuat kami tetap konsisten dan berkomitmen untuk bertumbuh di gereja ini. Di dalam Galili, kami bisa belajar bersama-sama, bersama keluarga. Saya bersyukur di gereja ini juga digerakkan oleh tujuan. Untuk pelajaran firman Tuhan, doa bersama. Karena di gereja Galili menyediakan wadah yang disebut small group. Galili adalah tempat yang terpenting, special place. Ada kehangatan, ada keakraban yang kami rasakan di dalam Galili. We serve God in our own uniqueness and capacity, yet we all bond here as a family because we embrace the diversity in the unity as the Church of Christ. Supaya setiap orang yang datang beribadah, mengikuti ibadah di Galili, bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. So, meet me in Galilee. 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 Meet me in Galilee.